Kudus, sebuah kota yang kaya akan sejarah, religi, dan budaya. Terletak di Jawa Tengah, menyimpan cerita-cerita tak ternilai dari perjalanan panjang peradaban. Kota ini menjadi saksi bisu akulturasi antara Islam dan tradisi lokal yang terlihat jelas dalam setiap sudut kehidupan masyarakatnya. Dari peninggalan sejarah yang berdiri kokoh hingga kearifan budaya yang terus dilestarikan, Kudus bukan hanya kota biasa, ia adalah jendela untuk menyelami warisan yang membentuk Indonesia. Berikut 5 destinasi wisata di kota Kudus yang kaya akan nilai religi dan sejarahnya. Destinasi wisata religi dan sejarah pertama yang ada di Kudus yaitu Masjid Menara Kudus, yang menjadi salah satu bangunan masjid tertua di Indonesia yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas yang tinggi. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali Songo yaitu Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Nama resmi Masjid Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa. Salah satu hal yang membuat masjid ini begitu istimewa adalah menaranya yang ikonik menyerupai bangunan candi sebagai simbol akulturasi budaya Hindu Jawa dengan Islam. Masjid ini diperkirakan berdiri pada tahun 1549 Masehi. Berdasarkan prasasti yang terukir di atas mihrabnya yang menunjukkan angka 956 Hijriah. Pendirinya Sunan Kudus dikenal sebagai ulama yang memiliki pendekatan dakwah yang bijaksana dan selaras dengan budaya lokal. Beliau memahami bahwa untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa diperlukan pendekatan yang tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu bukti pendekatan dakwahnya adalah larangan menyembelih sapi bagi umat Islam di Kudus. Larangan ini dibuat untuk menghormati kepercayaan Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menganjurkan umat Islam untuk menyembelih kerbau. Hingga kini, tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat Kudus, terutama saat perayaan Idul Adha. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds yang merujuk pada kota suci di Palestina. Al-Quds atau Yerusalem, nama ini mencerminkan hubungan spiritual yang kuat antara Islam di Jawa dengan pusat peradaban Islam di Timur Tengah. Beberapa sumber juga menyebut bahwa Sunan Kudus pernah menimba ilmu di tanah Arab sebelum kembali ke Jawa untuk berdakwah. Salah satu daya tarik utama dari Masjid Menara Kudus adalah arsitekturnya yang unik. Tidak seperti masjid pada umumnya yang menggunakan gaya khas Timur Tengah atau Nusantara, masjid ini menggabungkan unsur Hindu Jawa dengan arsitektur Islam. Hal ini terlihat jelas pada menara masjid yang menyerupai candi Hindu. Menara ini dibangun menggunakan batu bata merah yang disusun tanpa perekat, sebuah teknik yang banyak digunakan dalam konstruksi candi di era Kerajaan Majapahit. Dengan tinggi sekitar 18 meter, menara ini memiliki atap berbentuk limas yang semakin memperkuat kesan arsitektur khas Jawa. Selain menara, gerbang masuk masjid juga menyerupai Candi Bentar, yaitu gerbang tradisional dalam budaya Hindu Jawa. Di dalam masjid, ornamen-ornamen Islam berpadu dengan motif khas Hindu dan Jawa. Salah satu contohnya adalah padasan, atau tempat wudhu yang dihiasi dengan motif arabesque. Terdapat 8 pancuran di tempat wudhu ini yang melambangkan 8 jalan utama dalam ajaran Buddha. Ini menunjukkan bahwa Sunan Kudus tidak hanya menghormati budaya Hindu, tetapi juga merangkul tradisi lokal secara luas dalam menyebarkan ajaran Islam. Selain nilai sejarah dan arsitekturnya yang unik, Masjid Menara Kudus juga dikenal dengan mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang Raja Kala Cakra yang tertanam di gerbang utama masjid. Raja ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat melemahkan niat jahat seseorang yang melewatinya. Kepercayaan ini begitu kuat hingga banyak pejabat dan tokoh penting yang menghindari melewati gerbang utama masjid karena diyakini dapat menyebabkan hilangnya kekuasaan atau jabatan mereka. Meskipun demikian, mitos ini tetap menjadi bagian dari daya tarik Masjid Menara Kudus dan menambah nuansa magis dalam sejarahnya. Selain sebagai tempat ibadah, kompleks Masjid Menara Kudus juga menjadi destinasi utama bagi peziarah.
Di belakang masjid terdapat makam Sunan Kudus yang menjadi tujuan utama peziarah dari berbagai daerah. Makam ini selalu ramai dikunjungi, terutama pada peringatan Haul Sunan Kudus, di mana ribuan orang datang untuk berdoa dan mengenang jasanya dalam menyebarkan Islam. Suasana religius semakin terasa dengan lantunan doa dan zikir yang terus bergema di sekitar area makam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Setiap bulan Ramadan, Masjid Menara Kudus dipadati oleh jemaah yang mengikuti pengajian, sholat tarawih, dan berbagai kegiatan keislaman lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masjid ini masih memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat Kudus hingga saat ini. Sebagai warisan budaya yang berharga, Masjid Menara Kudus terus dilestarikan agar tetap terjaga keasliannya. Pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya merawat bangunan ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keunikan arsitekturnya, sejarah panjangnya, serta nilai spiritual yang terkandung di dalamnya menjadikan masjid ini sebagai destinasi wisata religi yang wajib dikunjungi. Mengunjungi Masjid Menara Kudus bukan hanya sekedar melihat bangunan bersejarah, tetapi juga merasakan jejak perjalanan Islam yang begitu dalam di Nusantara. Dengan perpaduan arsitektur yang unik dan nilai-nilai dakwah Sunan Kudus yang tetap hidup di tengah masyarakat, masjid ini menjadi saksi penting penyebaran Islam di tanah Jawa. Destinasi wisata sejarah selanjutnya yang berada di Kudus, Jawa Tengah adalah Museum Kretek. Museum ini merupakan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan perkembangan kretek sebagai warisan budaya lokal Indonesia. Museum Kretek Kudus didirikan dan diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1986 oleh Menteri Dalam Negeri saat itu. Pembangunannya didanai oleh Persatuan Pengusaha Rokok Kudus dan kini museum ini berada di bawah kepemilikan pemerintahan Kabupaten Kudus serta dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Museum Kretek Kudus menawarkan pengalaman edukatif yang unik. Di dalamnya, pengunjung dapat mempelajari sejarah kretek, mulai dari awal kemunculannya hingga proses produksinya, baik secara manual maupun dengan teknologi modern. Museum ini juga memperkenalkan tokoh-tokoh penting yang berperan besar dalam memajukan industri rokok di Indonesia. Interior museum dihiasi dengan patung-patung karya seniman Kudus serta berbagai perlengkapan pembuatan rokok. Salah satu koleksi unggulan museum ini adalah benda-benda promosi kretek dari masa lalu yang memiliki nilai sejarah tinggi, seperti poster, iklan, dan kemasan rokok vintage yang memberikan gambaran tentang bagaimana kretek dipasarkan pada zamannya. Sejarah rokok kretek sendiri tidak bisa dilepaskan dari sosok Haji Jamhari, seorang tokoh dari Kudus yang dikenal sebagai pencetus kretek. Konon, Haji Jamhari mengalami sakit sesak napas dan mencoba mengoleskan minyak cengkeh ke tubuhnya. Setelah merasakan manfaatnya, ia pun bereksperimen dengan menghaluskan cengkeh, mencampurnya dengan tembakau, dan melintingnya menggunakan kulit jagung atau klobok. Ketika lintingan tersebut dibakar dan dihisap, terdengar bunyi kretek-kretek yang kemudian menjadi asal-usul nama kretek. Museum ini juga menyajikan berbagai informasi tentang proses produksi kretek, mulai dari cara tradisional hingga modern. Berbagai peralatan pembuatan rokok seperti alat penggiling tembakau, alat pelinting, serta mesin pelinting rokok manual menjadi bagian dari koleksi yang dapat ditemukan di sini. Diorama dan miniatur yang menggambarkan proses penanaman serta pengolahan bahan baku rokok seperti tembakau dan cengkeh turut melengkapi pengalaman edukasi bagi para pengunjung. Museum Kretek terletak di Jalan Getas Penjanten, nomor 155, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Museum ini buka setiap hari mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Harga tiket masuknya cukup terjangkau, yaitu Rp4.000 pada hari Senin hingga Sabtu dan Rp5.000 pada hari Minggu serta tanggal merah. Selain museum, di kompleks ini juga terdapat fasilitas waterboom dan kolam renang dengan tarif tambahan sebesar Rp15.000. Dengan luas area sekitar 2,5 hektar dan menyimpan sekitar 1.195 koleksi yang berkaitan dengan sejarah kretek, museum ini menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat akan nilai sejarah dan budaya.
Destinasi wisata religi selanjutnya yang berada di Kudus yaitu Makam Sunan Muria, sebuah tempat bersejarah yang terletak di atas perbukitan dengan suasana yang menyejukkan. Berbeda dengan makam-makam wali lainnya yang umumnya berada di tengah kota, Makam Sunan Muria justru berdiri kokoh di puncak Gunung Muria pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini tidak hanya memberikan pengalaman ziarah yang penuh makna, tetapi juga menyuguhkan panorama alam yang menakjubkan. Makam Sunan Muria menjadi perpaduan antara wisata religi, edukasi, dan rekreasi. Peziarah yang datang dapat mengenang perjuangan Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa, sekaligus menikmati keindahan alam yang memanjakan mata. Perjalanan menuju makam ini menjadi pengalaman tersendiri karena pengunjung harus menaiki sekitar 430 anak tangga. Namun bagi yang ingin menghemat tenaga, tersedia ojek motor resmi yang dapat mengantar hingga ke atas. Sunan Muria atau yang memiliki nama asli Raden Umar Said merupakan salah satu dari wali Songo yang berperan penting dalam dakwah Islam di Nusantara. Ia dikenal sebagai wali yang lebih suka tinggal di daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh toleransi, Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam melalui budaya dan tradisi masyarakat setempat, termasuk dalam kesenian dan pertanian. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah meruat bumi yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Sunan Muria diyakini merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro, meskipun ada sumber lain yang menyebut bahwa ia adalah anak dari Sunan Mundung dan Dewi Satifah. Sejak kecil, ia telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat dan juga berguru pada Ki Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Raden Ayu Sujinah serta dikabarkan juga menikahi Dewi Roroyono, putri dari Sunan Ngerang. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan beliau wafat, banyak yang memperkirakan Sunan Muria meninggal pada tahun 1560 Masehi. Makam Sunan Muria tidak hanya menjadi tempat berziarah, tetapi juga menawarkan suasana yang berbeda dari makam wali lainnya. Terletak di ketinggian, perjalanan menuju makam ini membutuhkan stamina yang cukup. Namun pemandangan alam yang hijau dan udara pegunungan yang sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan. Di kompleks makam ini juga terdapat Masjid Sunan Muria yang dibangun sejak abad ke-15. Meskipun bangunannya sudah mengalami beberapa kali pemugaran, masih ada bagian asli yang dipertahankan, seperti mihrab yang digunakan oleh imam untuk memimpin sholat. Keunikan lainnya adalah sebuah beduk kuno yang terbuat dari kayu jati berusia lebih dari 1 abad. Beduk ini memiliki ukiran naga dan ayam jantan, melambangkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Selain masjid, terdapat beberapa peninggalan lain yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Salah satunya adalah gentong besar setinggi 1,5 meter yang airnya dipercaya memiliki khasiat kesehatan. Ada pula tanaman parijoto yang konon memiliki manfaat bagi kesuburan dan ibu hamil. Kepercayaan lainnya yang berkembang di masyarakat adalah bambu trembelang, sejenis bambu langka yang air di dalamnya diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk kenyamanan para peziarah, berbagai fasilitas telah disediakan di sekitar makam. Tersedia area parkir yang luas, toilet, penginapan, toko cindera mata, serta pesantren bagi yang ingin mendalami ilmu agama. Beberapa toko di kawasan ini juga sudah melayani pembayaran digital, sehingga memudahkan pengunjung dalam bertransaksi. Makam Sunan Muria berlokasi di Jalan Terminal Wisata, Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Meskipun berada di ketinggian, akses menuju lokasi sudah cukup baik. Dari pusat kota Kudus, perjalanan menuju Colo hanya sekitar 10,7 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 menit. Terdapat 2 jalur utama yang bisa dipilih, yaitu melalui Jalan Raya Jurang atau Jalan Pesanggerahan. Yang keduanya memiliki jarak yang hampir sama. Makam Sunan Muria buka selama 24 jam sehingga peziarah dapat datang kapan saja. Biaya masuk ke area makam sangat terjangkau, hanya sekitar Rp2.000 per orang. Sementara itu, bagi yang ingin menggunakan jasa ojek untuk naik ke atas, tarifnya berkisaran antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang. Karena lokasinya yang berada di puncak gunung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berziarah ke makam Sunan Muria. Ziarah ke makam Sunan Muria menjadi pengalaman yang tidak hanya bernilai virtual, tetapi juga memperkaya wawasan sejarah Islam di Indonesia. Dengan persiapan yang matang, perjalanan menuju makam ini akan menjadi pengalaman yang lebih berkesan. Destinasi sejarah selanjutnya yang berada di Kudus yaitu Museum Situs Purbakala Pati Ayam.
yang menyimpan jejak kehidupan purba sejak ribuan tahun lalu. Museum ini berlokasi di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bagi pecinta sejarah dan arkeologi, tempat ini merupakan destinasi menarik untuk menelusuri jejak kehidupan manusia serta hewan purba di masa lampau. Museum Situs Purbakala Pati Ayam menyimpan berbagai manusia purba dan hewan purba yang pernah hidup di daerah ini. Beragam fosil mulai dari gading gajah purba hingga gigi hiu purba telah ditemukan di situs ini. Bahkan hingga saat ini sudah tercatat sekitar 10.000 fragmen fosil dan spesies hewan laut, air tawar, dan darat yang telah ditemukan di kawasan tersebut. Keberadaan fosil-fosil laut ini menunjukkan bahwa dulunya Kudus merupakan wilayah yang memiliki Selat Muria, yang memisahkan daratan utara Jawa Tengah dengan Gunung Muria. Oleh sebab itu, tak heran jika banyak ditemukan fosil hewan laut di kawasan Pati Ayam. Sejarah museum ini bermula pada tahun 2004 dan pada 22 September 2005. Museum ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Hingga kini, museum ini terus menjadi tempat penelitian dan edukasi bagi masyarakat. Jejak kehidupan purba di Pati Ayam memiliki kemiripan dengan yang ada di Museum Manusia Purba Sangiran di Sragen. Namun terdapat perbedaan dalam pola kehidupan manusia purba di kedua daerah tersebut. Jika manusia purba di Pati Ayam cenderung berpindah-pindah dan hidup dengan cara berburu, manusia purba di Sangiran lebih menetap karena adanya goa dan aliran sungai Bengawan Solo yang mendukung kehidupan mereka. Keunggulan lain dari situs Pati Ayam adalah kondisi fosil yang ditemukan masih dalam keadaan cukup utuh. Hal ini disebabkan oleh timbunan abu vulkanik dari letusan Gunung Muria yang membantu dalam proses fosilisasi dengan baik. Beberapa di antaranya adalah temuan arkeologi berupa alat-alat manusia purba seperti kapal genggam yang terbuat dari batuan tufa, basalt, dan andesit kersikan. Selain itu, ada pula temuan paleontropologi berupa fosil sisa manusia seperti gigi premulat dan pecahan tengkorak yang diperkirakan berusia sekitar 800.000 tahun. Tidak ketinggalan temuan fosil fauna seperti moluska, ikan hiu purba, harimau, badak, gajah purba, musa, dan kura-kura turut menambah daya tarik museum ini. Bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi menelusuri jejak sejarah purba, Museum Situs Purbakala Pati Ayam adalah destinasi yang tepat untuk dikunjungi. Destinasi wisata sejarah terakhir yang berada di Kudus yaitu ada Museum Jenang, sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan sejarah panjang Jenang Kudus, tetapi juga menggambarkan perjalanan budaya dan kehidupan masyarakat Kudus dari masa ke masa. Museum ini terletak di Jalan Sunan Muria 33, Kota Kudus, dan menjadi salah satu ikon wisata yang menarik untuk dikunjungi. Masjid Menara Kudus telah lama menjadi simbol keagamaan dan sejarah di Kudus. Tetapi di bidang kuliner, kota ini juga memiliki kebanggaan tersendiri, yaitu ada Jenang Kudus. Jenang Kudus telah menjadi ikon kuliner yang tidak bisa dipisahkan dari identitas kota ini. Dan salah satu merek yang paling dikenal adalah Jenang Mubarok. Jenang merek Mubarok disebut sebagai pelopor jenang Kudus yang telah dikenal luas hingga ke berbagai daerah Indonesia. Sebagai bentuk pelestarian sejarah dan warisan kuliner ini, PT Mubarok Food Cipta Delisia mendirikan Museum Jenang sebagai tempat edukasi mengenai perjalanan panjang jenang Kudus. Bangunan museum ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah berfungsi sebagai gerai Mubarok Food yang menyediakan berbagai varian jenang Kudus beserta oleh-oleh khas lainnya. Sementara lantai atas digunakan sebagai ruang pameran Museum Jenang. Begitu memasuki ruangan museum, pengunjung akan disambut oleh interior klasik yang menghadirkan suasana nostalgia. Sebuah papan kayu artistik menampilkan informasi mengenai asal-usul Jenang Kudus yang erat kaitannya dengan sosok Sunan Kudus dan muridnya Syekh Jangkung. Pembuatan jenang pertama kali dikisahkan berawal dari peristiwa yang melibatkan cucu Mbah Denok Sopoyono yang hanyut di sungai dan kemudian diselamatkan dengan campur tangan Sunan Kudus.
Di museum ini, berbagai peralatan tradisional yang digunakan dalam pembuatan jenang turut dipamerkan, seperti mesin parut kelapa, mesin peras kelapa, alat susuk, alu, tebok, hingga mesin modern seperti mixer pengolahan jenang dan mesin injek printing untuk pelabelan produk. Selain itu, patung-patung replika menggambarkan proses pembuatan jenang secara tradisional, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana jenang Kudus diproduksi dari masa ke masa. Museum Jenang juga menampilkan diorama Pasar Bubar, tempat pertama kali jenang mubarok dipasarkan sekitar tahun 1930-an. Pasar ini dahulunya berlokasi di sekitar Masjid Menara Kudus sebelum berubah menjadi area parkir dan taman. Diorama ini memperlihatkan suasana pasar tempo dulu, memperlihatkan cara pedagang menjual jenang secara langsung dari tangan ke tangan. Namun Museum Jenang tidak hanya berkisah tentang jenang, museum ini juga menggambarkan sejarah panjang kota Kudus yang tercermin dari berbagai replika dan artefak berharga. Tembok pagar keliling museum dibuat dari batu bata merah, mengingat pada gaya arsitektur kerajaan Jawa kuno. Salah satu daya tarik utama adalah replika Menara Kudus setinggi 6 meter yang berdiri megah di dalam museum. Selain itu, terdapat miniatur Masjid Menara Kudus serta kompleks makam Sunan Kudus yang memperkaya wawasan mengenai warisan budaya dan sejarah Islam di kota ini. Salah satu bagian menarik lainnya adalah Rumah Adat Kudus yang dikenal sebagai Joglo Kudus atau Atap Pencu. Rumah tradisional ini menampilkan akulturasi budaya Jawa, Persia, Tionghoa, dan Eropa yang terlihat dari seni ukir khas Kudus yang menghiasi bangunannya. Museum juga menyimpan potret para bupati Kudus dari masa ke masa, termasuk foto-foto langka yang menunjukkan kehidupan dan suasana pemerintahan di era lampau. Museum Jenang juga menghadirkan ruang Gus Digang, sebuah ruang yang mengangkat falsafah kehidupan masyarakat Kudus. Gus Digang merupakan ajaran moral yang diwariskan oleh Sunan Kudus, yang terdiri dari 3 nilai utama: bagus akhlaknya, pintar ngaji, dan terampil dagang. Di ruang ini, pengunjung dapat menemukan berbagai biografi ulama dan pengusaha Kudus masa lalu, serta literasi dan puisi bertema Gus Digang, karya-karya penyair nasional maupun lokal. Selain itu, museum ini juga memiliki ruang galeri Al-Quran dan Asmaul Husna, serta ruang trilogi Ukhuwah yang menyampaikan pesan persaudaraan Islam. Trilogi Ukhuwah terdiri dari Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, Ukhuwah Watoniyah atau ikatan kebangsaan, dan Ukhuwah Basyariyah atau ikatan kemanusiaan. Ruang ini menegaskan pentingnya persatuan terutama antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Museum Jenang beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Harga tiket masuknya sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp15.000 per orang. Dengan segala keunikan dan nilai sejarah yang dimiliki, Museum Jenang menjadi salah satu destinasi yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata kuliner, tetapi juga wisata sejarah dan budaya yang mendalam di kota Kudus. Itu dia 5 destinasi wisata religi dan sejarah yang berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Bagaimana Tribuners? Tempat mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.